Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Koirunisa. Saya dari kelas PS 3F. Di sini saya akan menerangkan bunga sederhana. Yang dimaksud dengan bunga adalah suatu bentuk balas jasa daripada pinjaman modal atau uang yang telah digunakan. Bisa diartikan juga yang meminjam modal akan memberikan bunga atas modal yang dipinjamkan dari pemilik modal tersebut. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan pada suatu kegiatan bisnis atau bank adalah sebagai modal awal atau pinjaman pokok atau prinsipal. Jika modal investasi adalah P dan I adalah tingkat bunga per tahun, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI. Sehingga nilai akumulasi adalah P ditambah PI. Nilai pada akhir tahun kedua adalah P ditambah 2 PI dan seterusnya hingga pada akhir tahun ke N adalah P plus NPI. Filosofi yang demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan bunga dirumuskan sebagai bunga sederhana, yaitu I sama dengan NPI, di mana I adalah jumlah pendapatan bunga, N jumlah tahun, P pinjaman pokok, I tingkat bunga per tahun. Kemudian, secara matematika dapat dirumuskan Fn sama dengan P ditambah NPI atau Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus IN tutup kurung. Contoh, diketahui modal yang akan diinvestasikan pada sebuah bank sebesar 100 juta. Di mana tingkat bunga yang diperlakukan bank tersebut adalah 12% per tahun. Jika pendapatan bunga yang diperlakukan adalah bunga sederhana, maka hitunglah pendapatan bunga sederhana dan nilai akumulasi selama 5 tahun mendatang. Jawab, P sama dengan 100 juta, I sama dengan 0,12 per tahun, N sama dengan 5 tahun. Maka pendapatan bunga sederhana adalah I sama dengan NPI sama dengan 5 kurung buka 100 juta kurung tutup kurung buka 0,12 kurung tutup sama dengan 600 juta. Nilai akumulasi pada akhir tahun dari 5 tahun mendatang adalah F5 sama dengan P kurung buka 1 ditambah IN kurung tutup sama dengan 100 juta kurung buka 1 ditambah 0,12 kurung buka 5 kurung tutup sama dengan 100 juta kurung buka 1,6 sama dengan 160 juta. Konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang. Bunga adalah imbal jasa atau pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok hutang. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. SL sama dengan PRT, dengan SL adalah bunga sederhana, P adalah pokok, R adalah tingkat bunga per tahun, T adalah waktu dalam tahun. Kemudian contohnya sebagai berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Karim dari kelas PS 3F. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggita Koirunisa. Mohon disimak selanjutnya. Contoh yang pertama, hitunglah bunga tepat dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar Rp 20 juta selama 60 hari dengan bunga 8%. Jawab, P 20 juta rupiah, R 8% sama dengan 0,08, T sama dengan
60 hari. SI sama dengan P kali R kali T. Bunga tepat sama dengan Rp 20 juta dikali 0,08 dikali 60 dikali 365. Bunga tepat sama dengan Rp 200.063 13,70 rupiah. Bunga biasa sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,08 kali 60 dikali 360. Bunga biasa sama dengan 200.666,67 ribu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potongan sederhana atau simple discount. Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai dari masa datang atau VN, tingkat bunga atau I, dan jumlah tahun atau N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang atau P adalah sebagai berikut. Titik 2, P sama dengan V N kali 1 plus IN, atau P sama dengan VN 1 dalam kurung 1 plus IN tutup kurung. P sama dengan nilai sekarang VN sama dengan nilai masa datang tahun ke min NI sama dengan tingkat bunga N sama dengan jumlah tahun. Contohnya, Nona Lisa ingin mengetahui beberapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika tingkat bunga bank per tahun 15% atau bukan bunga majemuk, agar supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi Rp, penyelesaian diketahui. Titik 2, V5 sama dengan Rp, titik koma I sama dengan 0,15 per tahun, titik koma N sama dengan 5P sama dengan VN 1 plus IN sama dengan dalam kurung 1 plus 5 dikali 0,15 tutup kurung sama dengan 0,35 dan sama dengan 0,429. Bunga majemuk, misalkan suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI, dan selanjutnya nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P plus PI sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung. Hasil dari P dalam kurung 1 plus I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P dalam kurung 1 plus I dan I, sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah P dalam kurung 1 plus I plus P dalam kurung 1 plus I. I sama dengan P plus PI plus PI plus PII, dan menjadi P sama dengan dalam kurung 1 plus 2 plus I2 sama dengan P dalam kurung 1 plus I kali 2. Dan selanjutnya hasil dari P dalam kurung 1 plus I2 ini dianggap sebagai modal awal. Pada umumnya permulaan tahun ketiga, dan pendapatan bunga yang diperoleh P sama dengan 1 plus I dikali 2I, sehingga total investasi tahun ketiga adalah P dalam kurung 1 plus I kali 2 P
plus P dalam kurung 1 plus I kali 2I sama dengan P dalam kurung I plus 1 plus I tutup kurung dikali 2 dalam kurung 1 plus I sama dengan P dalam kurung 1 plus I kali 3. Demikian seterusnya sampai N, sehingga rumusnya adalah Vn P dalam kurung 1 plus I N, dimana Vn sama dengan nilai masa datang P. Nilai sekarang sama dengan bunga per tahun, sama bunga per tahun sama dengan jumlah tahun. Contohnya, jika Bapak James mendepositokan uang di bank sebesar Rp dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukkan, berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga? Berapa banyak pula pendapatan bunganya penyelesaian? Titik 2 diketahui P sama dengan Rp titik koma I sama dengan 0,12 per tahun, dan N sama dengan 3 dan Vn sama dengan P dalam kurung 1 plus I N V3 sama dengan Rp dalam kurung 1 plus 0,12 dikali 3, dan hasilnya Rp 1,12 kali 3 sama dengan Rp. Dan jika pembayaran bunga lebih dari 1 kali dalam setahun melainkan M kali, maka nilai masa datangnya adalah Vn sama dengan P 1 plus I M dalam kurung N dalam kurung M, dimana Vn nilai masa datang P sama dengan nilai sekarang I. Bunga per tahun M, frekuensi pembayarannya per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Dan contohnya, Nona Arvina ingin menabung uangnya Rp di bank dengan tingkat suku bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah nilai uang di masa datang setelah 10 tahun kemudian jika bunga majemuknya dimajemukkan secara T2, sementara C bulanan, kuartal, harian penyelesaian diketahui. Titik 2 P sama dengan Rp titik koma I sama dengan 0,15 per tahun, dan titik koma N sama dengan 10 pembayaran bunga majemuk semesteran atau M,2 F 10 sama dengan dalam kurung 10 dalam kurung 2 sama dengan koma dengan Rp, 65. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.